Setelah mendapat kabar bahwa Xiao Yesen tertangkap oleh Muli, Xiao Yan pun bergegas menuju desa Qingsan melalui jalur pegunungan monster. Namun para tentara bayaran telah memasang berbagai jebakan di pegunungan tersebut. Karena hal itu, Xiao Yan pun bersembunyi di dalam goa dan ia pun berlatih di sana. Tak berlama-lama, dan inilah Battle Through the Heaven Part 4. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, ketika sedang berburu monster di kedalaman hutan, Xiao Yan bertemu dengan dua orang dari kelompok tentara bayaran darah. Mereka adalah Kagang dan Lin Er. Ternyata saat ini mereka sedang dikejar oleh Ganmu dan pasukannya. Mengetahui hal itu, Xiao Yan pun turun tangan dan menghajar mereka semua. Ganmu mencoba melakukan perlawanan. Namun dengan level Xiao Yan saat ini, serangannya pun tak mempan sama sekali. Setelah mengetahui kalau itu adalah Xiao Yan, Ganmu pun mengeluarkan senjata miliknya. Sama seperti sebelumnya, Xiao Yan mampu menghentikan serangan tersebut dengan sangat mudah. Di saat-saat terakhir, Ganmu memberikan sedikit informasi tentang Xiao Yisen. Melihat ada celah, Ganmu pun mencoba melarikan diri. Karena hal itu, Xiao Yan pun menghabisinya dengan satu pukulan. Setelah itu, Xiao Yan pun bergegas ke tempat Xiao Yisen berada. Dengan hati-hati, Xiao Yan pun menyelinap dan akhirnya sampai di ruangan Xiao Yisen. Mengetahui kalau para pasukan sedang menuju tempat tersebut, Xiao Yisen pun memberikan obat penawar kepada Xiao Yan untuk berjaga-jaga. Tak lama setelah itu, Yao dan pasukannya pun tiba. Mengetahui kalau pemuda ini adalah Xiao Yan, Yao pun mengancam mereka dan meminta buku racun 7 warna kepada Xiao Yisen. Dan benar saja, Yao menaburkan racun di ruangan tersebut. Keadaan menjadi berbalik karena Yao menyadari jika dirinya sudah terkena racun milik Xiao Yisen. Mengetahui kalau racun tersebut sangat berbahaya, Yao pun menyuruh pasukannya untuk mundur dan meminta penawar racun tersebut. Sementara itu, seorang prajurit lapor kepada Muse kalau Xiao Yan sedang berada di rumah obat. Mendengar hal itu, Muse bersumpah akan menghabisi Xiao Yan kali ini. Setelah itu akhirnya mereka pun bertemu dengan Xiao Yan. Muse yang dipenuhi amarah mengerahkan seluruh pasukan untuk menyerbu Xiao Yan. Di tengah pertarungan, Xiao Yisen datang membantu. Dengan racun miliknya, seluruh pasukan pun berhasil dikalahkan. Karena hal itu,
Muse pun akhirnya turun tangan dan bertarung habis-habisan dengan Xiao Yan. Dengan teknik peledak oktan, Xiao Yan berhasil menghancurkan armor Daoqi milik Muse. Setelah itu, Muse mengeluarkan teknik yang ia dapat dari salah satu kotak harta karun sebelumnya. Namun dengan kekuatan api ungu, Xiao Yan pun akhirnya berhasil mengalahkan Muse. Dengan ini, tentara bayaran pun berhasil dikalahkan sepenuhnya. Setelah itu, Xiao Yan dan Xiao Yisen pun pergi ke sebuah tempat bernama Lembah Obat. Mereka pun memutuskan untuk tinggal di tempat tersebut dalam beberapa waktu. Kemudian Xiao Yan pergi berburu untuk mendapatkan inti monster level 2. Ketika sedang berburu, Xiao Yan tak sengaja bertemu dengan Kagang dan yang lainnya. Berkat bantuan Xiao Yan, mereka pun kembali terselamatkan. Kak Gang lalu memperkenalkan teman mereka yang bernama King Yi. Setelah mengetahui kalau Xiao Yan sedang mencari inti level 2, King Yi pun memberikan kalungnya sebagai tanda terima kasih. Ketika kembali, Xiao Yan dikejutkan dengan kondisi tubuh Xiao Yisen yang dipenuhi oleh racun. Ia lalu menjelaskan kalau Xiao Yisen memiliki tubuh racun yang hanya muncul setiap ratusan tahun sekali. Ia juga memberitahu kalau penyakit ini mustahil untuk disembuhkan. Tak lama kemudian, Xiao Yisen pun akhirnya sadar. Xiao Yan mencoba menghibur dan berjanji akan mengobati penyakit tersebut. Esoknya mereka pun pergi keluar untuk menghilangkan kesedihan Xiao Yisen. Setelah Xiao Yan berhasil mengumpulkan seluruh bahan obat, ia justru dikejutkan dengan kepergian Xiao Yisen. Xiao Yisen melakukan hal tersebut agar dirinya tidak menjadi beban dalam perjalanan Xiao Yan. Setelah kepergian Xiao Yisen, Xiao Yan pun kembali melanjutkan latihannya untuk menguasai api ungu. Dengan penuh semangat, Xiao Yan pun akhirnya bisa mengendalikan api ungu dengan mudah. Dan karena hal itu, kekuatan Xiao Yan saat ini adalah sudah mencapai Doji bintang 1. Setelah itu, Xiao Yan pun berencana pergi ke Gunung Tager untuk mencari inti api lainnya. Dan untuk bisa pergi ke gurun tersebut, Xiao Yan harus menaiki hewan terbang bernama Haoyi. Hewan ini hanya ada di sebuah kota bernama Black Rock. Dan karena hal itu, Xiao Yan pun pergi ke kota tersebut. Di perjalanan, ia menyuruh Xiao Yan untuk pergi ke asosiasi alkemia untuk mendapatkan beberapa bahan yang diperlukan sebelum menelan inti api. Bahan pertama yang diperlukan adalah sebuah pil Blood Lotus yang disaring dengan inti level 3. Kemudian es Spirit Fontaine yang berfungsi melindungi tubuh bagian dalam, dan yang terakhir adalah Nering. Nering sendiri adalah sebuah ruang kecil di dalam tubuh yang akan digunakan untuk menyimpan inti api. Xiao Yan kembali bertanya kepada warga di sana terkait tempat asosiasi alkemia berada. Setelah berjalan cukup jauh, Xiao Yan pun akhirnya sampai ke tempat tersebut. Di sana Xiao Yan bertemu dengan seorang gadis bernama Lo Pei yang akan mengikuti ujian alkemis tingkat 1 bersama gurunya. Selain untuk mengikuti ujian tersebut,
Xiao Yan juga menyampaikan permintaannya kepada asosiasi alkimia. Kemudian ujian tersebut pun akhirnya dimulai. Seluruh peserta mengeluarkan kemampuan terbaik mereka untuk membuat pil level 1. Setelah ujian selesai, para ketua lalu mengumumkan peserta yang lolos dalam ujian tersebut. Mereka sangat terkejut setelah melihat pil buatan Xiao Yan. Tak berhenti di situ. Xiao Yan lalu mengajukan diri untuk mengambil ujian tingkat 2. Dan kali ini Lon Pei yang memilih ujian untuk Xiao Yan. Para ketua sangat terkejut setelah melihat api ungu yang dikeluarkan oleh Xiao Yan. Setelah mengeluarkan kemampuannya, Xiao Yan pun akhirnya berhasil membuat pil level 2. Dengan ini, Xiao Yan resmi menjadi alkemis peringkat 2. Dan dia pun pergi bersama para ketua untuk membicarakan permintaan sebelumnya. Namun para ketua mengatakan kalau barang yang dibutuhkan oleh Xiao Yan benar-benar tak ada di asosiasi alkimia. Benda tersebut sangatlah langka dan hanya dimiliki oleh seorang pedagang di kota tersebut. Guru Alto kemudian mengantar Xiao Yan untuk bertemu dengan pedagang itu. Dan setelah sampai, Xiao Yan pun terkejut dengan melihat banyaknya harta karun yang berada di sana. Pedagang ini bernama Gute. Dan setelah itu Guru Alto pun pergi dan membiarkan Xiao Yan untuk melakukan negosiasi. Awalnya Gute tak peduli dan langsung mengusir Xiao Yan dari tempat tersebut. Namun setelah Xiao Yan mengeluarkan kristal ungu yang dia dapatkan sebelumnya, Gute pun menjadi tertarik dengan negosiasi tersebut. Setelah negosiasi cukup lama, Gute pun akhirnya takluk dan memberikan es Spirit Fontaine kepada Xiao Yan. Esoknya Xiao Yan pun menemui para ketua untuk mengambil barang terakhir yang ia butuhkan. Para ketua juga memberitahu Xiao Yan kalau dalam setengah tahun ke depan, kota tersebut akan mengadakan sebuah event yang diikuti oleh seluruh alkemis dari kekaisaran lainnya. Setelah itu Xiao Yan pun pamit untuk melanjutkan perjalanannya menuju Gunung Tager. Di tengah perjalanan, Yalou pun mulai meracik bahan-bahan yang telah dikumpulkan Xiao Yan sebelumnya untuk membuat pil Blood Lotus. Pil ini termasuk ke dalam pil tingkat 5, dan ketika membuatnya efek yang sangat dahsyat pun akan muncul. Untuk menyaring pil tersebut membutuhkan waktu hingga 10 hari. Namun, dengan api putih miliknya, Yalou pun berhasil menyelesaikannya hanya dalam 2 hari saja. Karena efeknya yang sangat dahsyat, para penumpang lain pun terkejut dan bergegas menuju ke ruangan Xiao Yan. Mengetahui hal itu, Xiao Yan pun menghadang mereka dan akhirnya pertarungan dahsyat pun terjadi.
并不会影响到飞行。 Di tengah pertarungan, salah satu dari mereka pergi memasuki ruangan Xiaoyan. Beruntung, Yalao sudah menyelesaikan pil tersebut. Dengan kekuatan inti api, Yalao lalu menghabisi kakek tersebut dalam sekejap. Akhirnya mereka pun sampai di gurun Tager. Xiaoyan lalu mampir ke sebuah rumah tua untuk membeli peta dan air minum. Ketika sedang melihat-lihat peta di sana, Xiaoyan tak sengaja menemukan potongan peta dari inti api peringkat 3 yang dia temukan di Goa Harta Karun sebelumnya. Xiaoyan lalu memohon kepada pemilik rumah untuk memberikannya peta tersebut dan akan membayarnya dengan harga berapapun. Namun pemilik rumah menolak dengan tegas dan menyuruh Xiaoyan untuk meninggalkan tempat tersebut. Karena hal itu, Xiaoyan berencana untuk mengambilnya secara paksa dan membuat pemilik rumah tersebut menjadi marah besar. Yalao memberitahu kalau orang tersebut berada di level Dohuang. Namun, karena sebuah segel, kekuatannya kini berada di level Doling. Setelah itu, pertarungan dahsyat pun dimulai. Karena perbedaan level yang cukup jauh, Xiaoyan pun kesulitan menghadapi orang tua tersebut. Xiaoyan lalu mencoba melarikan diri. Namun orang tua tersebut sudah memasang perisai es di gurun itu. Keadaan menjadi semakin berbahaya dan membuat Xiaoyan terpaksa menggunakan kekuatan Yalao. Orang tua ini sangat terkejut melihat inti api yang dikeluarkan Xiaoyan. Sehingga dia pun menggunakan seluruh kemampuannya dan lalu melepaskan teknik mematikan miliknya untuk menghabisi Xiaoyan. Namun, dengan api putih milik Yalao, Xiaoyan pun berhasil mengatasi teknik itu dan menyegel orang tua tersebut. Sekian alur cerita BTTH part 4 dan akan berlanjut ke part 5. Mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita yang saya sampaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam para jagoan.